Indonesia bisa terseret perang supremasi Amerika Serikat dan China. Mengapa demikian? Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Anies Mata mengingatkan pemerintah agar lebih serius mewaspadai ketimpangan ekonomi karena bisa dimanfaatkan oleh global player atau kekuatan asing untuk membuat kekacauan di dalam negeri. Hal ini sebagai dampak dari perang supremasi antara Amerika Serikat dengan China di Afghanistan pasca kemenangan Taliban yang bisa menjadi residu bagi keamanan di Indonesia. Ketimpangan ekonomi di Indonesia terkait dengan dua isu, yakni agama dan etnis. Kemiskinan banyak dialami oleh umat Islam, sementara etnis Cina dominan menguasai perekonomian. Isu ini bisa dimanfaatkan oleh global player menciptakan kekacauan di negeri ini. Maka pemerintah harus menangani ini secara serius, kata Anies Mata saat menjadi narasumber dalam webinar Moya Institute bertajuk Dampak Berkuasanya Kembali Taliban Bagi Keamanan Indonesia, Jumat 10 September 2021 petang. Anies Mata menegaskan Indonesia menjadi target global player karena merupakan salah satu spot perang supremasi antara Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan yang terletak berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pemerintah China telah mengklaim perairan Natuna bagian dari 9 Dash Line atau 9 garis putus-putus. Sementara pemerintah Indonesia sendiri telah mengganti nama perairan Natuna yang masuk dalam perairan Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Sebab itu, bukan mustahil Indonesia akan terseret dan terlibat perang di Laut Cina Selatan apabila perang supremasi antara Amerika Serikat dan China semakin memanas. Lalu bagaimana dengan militer Indonesia jika perang benar-benar terjadi di Laut Cina Selatan? Mengingat militer Indonesia sudah puluhan tahun tidak memiliki pengalaman menghadapi perang yang besar. Berdasarkan hal tersebut, Anies Mata memberikan catatan penting untuk kesiapan militer Indonesia. Ia juga mengingatkan sebaiknya Indonesia lebih fokus pada ancaman krisis berlarut yang kemungkinan akan berlangsung lama karena dampak seriusnya menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Peringatan Anies Mata ini juga disimak dengan baik oleh narasumber lain, di antaranya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB Makarim Wibisono, pengamat politik internasional Imron Cotan, dan Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto sebagai pemantik diskusi.